Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 58. Aku penggemar berat Jocelyn, jadi aku cuma mau masuk buat dapat tanda tangan. Tentu saja aku nggak akan pinjam secara cuma-cuma, kata Erwin. Dan dia mengeluarkan 20 juta yang dia tarik dari ATM sebelumnya dan langsung dikasih ke pemuda itu. Tentu saja mata pemuda itu langsung berbinar saat melihat uang sebanyak itu. Karena kamu ini penggambar Jocelyn, tenang saja, kartu sama bajuku ini punyamu sekarang. Pemuda kurus itu langsung buka baju dan celana tanpa basa-basi. Erwin tak menyangka bahwa pemuda ini akan begitu cepat tanggap. Jadi, dia juga tidak akan segan-segan lagi. Setelah tukar pakaian dan memakai kartu karyawan, barulah Erwin dengan berani berjalan ke pintu yang dijaga kedua penjaga keamanan tersebut. Saat hendak mendekati kedua satpam itu, Erwin seketika menjadi gugup. Takut ketahuan sama kedua penjaga keamanan ini. Tapi dia tetap berpura-pura tenang dan terus berjalan masuk. Setelah dua penjaga keamanan sekilas melirik kartu karyawan di dada Erwin, mereka berinisiatif untuk membukakan pintu untuknya. Dan Erwin langsung masuk sambil menahan rasa gugup di hatinya dan melangkah secepat yang ia bisa ke dalam. Setelah masuk dan pergi ke belakang panggung, Erwin diam-diam menghela nafas lega. Akhirnya masuk juga. Konser Jocelyn udah mau selesai sekarang. Aku harus cari ruangannya. Erwin makin cemas sekarang, karena di belakang panggung ini bukan hanya milik Jocelyn seorang, tapi ada banyak penari latar dan penyanyi latar yang juga merias wajah mereka di belakang panggung ini. Tentu saja mereka tidak akan merias wajah di ruangan yang sama dengan bintang besar seperti Jocelyn. Ruangannya yang mana? Begitu Erwin mencari ruangannya, konser Jocelyn telah berakhir. Dan itu membuat Erwin semakin gelisah. Jadi Erwin sudah tidak peduli apapun lagi saat ini. Dan dia langsung meraih seorang anggota staf yang baru saja berjalan melewatinya. Oh, di mana ruangan Jocelyn? Aku lagi sibuk cari aja sendiri. Staf itu sedikit tidak sabar. Jelas sedang sibuk untuk mengemas alat yang diperlukan. Tapi Erwin juga lagi terburu-buru sekarang. Jadi langsung mengeluarkan 20 juta lagi, yang membuat staf itu terpana di tempat. Cepat, di mana ruangan Jocelyn? Belok kiri ke ruangan ketiga. Anggota staf yang mengambil 20 juta dari Erwin langsung senang besar. Sampai-sampai langsung memberitahu lokasi ruangan Jocelyn, tanpa terpikat dengan apa niat dari orang yang bertanya. Tapi pada saat dia ingin menoleh untuk melihat seperti apa wajah orang yang bertanya tadi, Erwin sudah pergi. Dan saat ini Erwin sudah tiba di depan pintu ruangan Jocelyn. Mendengar suara yang datang dari pintu belakang panggung, Erwin tidak ragu lagi dan masuk ke ruangan tersebut, lalu menutup kembali pintunya. Erwin melihat sekeliling ruangan tata rias, sepertinya hanya lemari pakaian yang bisa muat. Dia tak punya pilihan selain bersembunyi terlebih dulu dan keluar saat situasi sudah memadai. Jocelyn dikelilingi oleh orang-orang banyak yang kembali ke belakang panggung. Dan meskipun sekeliling oleh bintang serta selebriti, tapi wajah cantiknya tetap penuh dengan kelelahan. Dia sudah bernyanyi selama 3 jam tanpa henti. Justru aneh kalau tidak lelah. Tante, aku sedikit lelah, jadi mau istirahat sendirian. Suara Jocelyn terdengar lemah yang menunjukkan bahwa dia benar-benar lelah. Baiklah kalau begitu, aku akan membangunkanmu kalau penggemarmu sudah hampir pulang semua. Kalau tidak akan susah untuk pulang nanti. Kamu istirahat saja dulu, oke? Orang yang berbicara adalah Ameta Taylor, yang merupakan asisten Jocelyn sekaligus tantenya. Biasanya dipanggil Kak Ameta. Dia memiliki rambut pendek dan sangat terampil dalam pekerjaannya. Setelah mengatakan ini, Ameta pergi untuk mengerjakan hal-hal lain. Tetapi untuk berjaga-jaga dia menyuruh 2 penjaga keamanan untuk menjaga di luar pintu Jocelyn. Untungnya Erwin masuk terlebih dulu. Kalau tidak, akan sulit untuk masuk sekarang. Jocelyn terlihat sangat cantik dalam gaun kasar putih. Setelah memasuki ruang tata rias, dia melepas sedikit aksesoris yang ada di kepalanya dan tertidur begitu berbaring di atas meja rias karena lelah. Karena tak mendengar adanya suara pergerakan di luar, Erwin yang sembunyi di dalam lemari tidak bisa menahan diri lagi dan membuka sedikit pintu lemarinya dan melihat keluar melalui celah pintu tersebut. Lalu terlihatlah Jocelyn yang sedang istirahat sambil berbaring di atas meja rias. Sosok cantik dengan tubuh lelah itu membuat Erwin merasa sedikit tak tega. Dan tak lama kemudian, dia dengan pelan mendorong pintu lemari dan pelan-pelan keluar dari dalam, agar tidak menimbulkan suara. Erwin berusaha sebisa mungkin untuk bergerak perlahan.
Jocelyn sepertinya sangat lelah sampai tak menyadari keberadaan Erwin. Dia berbaring di meja rias dan tertidur lelap sambil ngiler. Begitu Erwin yang mengendap-endap melihat Jocelyn yang ngiler di atas meja, dia sedikit terkejut karena tak menyangka bintang besar yang punya lebih dari 10 juta penggemar ini bisa-bisanya ngiler saat tertidur. Dan Erwin tanpa sadar mengeluarkan ponsel dan memotret pemandangan ini. Segera Erwin mengambil pakaian panggung untuk menyelimuti tubuh Jocelyn agar Jocelyn tidak masuk angin. Untuk pertemuan ini, Erwin masih tak tahu harus bilang apa pada Jocelyn. Tapi melihat Jocelyn dari dekat seperti ini, tidak buruk juga baginya. Cantik sekali, seperti Lena, bagaikan bidadari. Erwin diam-diam memuji. Namun tak lama kemudian terdengar suara keras di luar. Seolah-olah seseorang ingin melihat Jocelyn, tapi dihalangi oleh 2 penjaga keamanan. Kalian tahu siapa aku? Berani menghalangiku? Cari mati ya! Pria yang berteriak di luar pintu itu sangat tampan. Pakaiannya juga merek internasional. Begitu juga dengan gaya rambut yang lagi trendy. Sambil memegang sebuah buket mawar merah yang sepertinya datang mencari Jocelyn. Tuan Muda Baxter, Donna Taylor baru saja selesai konser dan sedang istirahat di dalam. Kameta sudah memberi perintah untuk tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk mengganggu Nona. Walaupun menghalangi, tapi kedua penjaga keamanan tak berani berbuat lebih jauh. Dapat dilihat kalau identitas Tuan Muda Baxter ini tidak biasa. Kalau masih begini, aku tak akan sungkan lagi ya. Ketika Tuan Muda Baxter berbicara, 2 pengawal berbaju hitam mendekat dari belakang. Tuan Muda Baxter, jangan mempersulit kami. Ini tanggung jawab pekerjaan kami. Kedua penjaga keamanan itu merasa kesulitan dan tak berani sama sekali di depan pemuda tampan dan kaya ini. Ku bilang sekali lagi, minggir! Rasa dingin melintas di mata Tuan Muda Baxter. Tuan Muda Baxter, ini adalah tanggung jawab kami. Maaf. Meskipun kedua penjaga keamanan itu takut pada Tuan Muda Baxter, tapi masih memegang teguh tanggung jawab mereka. Oke, aku hajar kalian. Begitu selesai berbicara, Tuan Muda Baxter sedikit melambaikan tangannya, dan kedua pengawal berpakaian hitam di belakangnya langsung memukul ke arah 2 penjaga keamanan tersebut. Dan mereka berempat pun mulai berkelahi. Berani-beraninya menghalangiku. Cari mati itu namanya. Tuan Muda Baxter meninggalkan kata-kata itu, dan dia langsung mendorong pintu tata rias sampai terbuka dengan paksa. Tapi dia tak menyangka, Erwin yang ada di balik pintu tiba-tiba menghentikannya dan menatapnya dengan sepasang mata dingin. Erwin menghentikan Tuan Muda Baxter, terutama karena dia tidak ingin anak orang kaya ini mengganggu waktu istirahat Jocelyn. Jocelyn sedang beristirahat sekarang, jadi tolong jangan ganggu dia. Erwin memperingatkan dengan dingin. Dia masih tak mau bertentangan dengan Tuan Muda Baxter ini secara langsung. Tapi kalau orang ini masih tak mau menyerah, Erwin juga bukan orang yang boleh sembarangan disinggung. Dia tak peduli siapapun orang ini. Yang penting orang yang berani mengganggu waktu istirahat Jocelyn tetap akan dihajar. Memangnya kau siapa? Minggir. Tuan Muda Baxter juga tak mungkin bisa ditakuti oleh Erwin. Ku bilang sekali lagi, Jocelyn sedang istirahat di dalam. Tolong, jangan ganggu dia. Erwin memperingatkan lagi dengan serius. Sialan, aku juga memperingatkanmu sekali lagi. Ku hitung sampai 3. Kalau masih berani menghalangi jalanku, akan kubuat kau cacat di tempat. Tuan Muda Baxter sangat sombong dan percaya diri. Karena ada juga orang yang sombong di depannya sebelumnya. Dan orang tersebut pada akhirnya juga berakhir tragis. 1. Tuan Muda Baxter menghitung dengan kuat. Sedikit kekejaman melintas di matanya yang dibawa bersama peringatan. Namun begitu dia selesai menghitung 1, Erwin tak basa-basi lagi dan langsung meninju wajah tampan pria itu. Karena Erwin tak terpengaruh sama sekali. Dan tindakan beraninya tersebut membuat pria itu terpana. Sialan, beraninya kau memukulku? Tuan Muda Baxter tak percaya sekaligus terkejut dengan ini. Di tempat seperti kota Bandung ini, siapa yang berani memukul dirinya yang merupakan seorang tuan muda keluarga Baxter? Erwin tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Setelah meninju, dia langsung menerjang ke arah pria itu dan terus memukulnya. Beraninya kau? Kau udah pasti mampus kalau udah pukul aku. Setelah ditinju beberapa kali, pria itu mulai bereaksi. Dan dengan cepat mengayunkan tinjunya untuk meninju balik. Tapi pria yang terbiasa minum-minum keras ini mana mungkin adalah lawannya Erwin yang besar di pedesaan. Begitu berkelahi,
Pria yang tampan dan kaya malah dipukuli sama Erwin sampai babak belur. "Pengawal! Mana pengawalku? Cepat bantu aku!" Tuan muda Baxter dipukul sampai tak bisa melawan. Sudut mulutnya juga ditampar sampai berdarah, sehingga dia jadi cemas dan buru-buru minta bantuan. Namun kedua pengawalnya yang berpakaian hitam masih disibukkan oleh dua penjaga keamanan. Sebenarnya dua penjaga keamanan itu dengan sengaja mati-matian menahan kedua pengawal berpakaian hitam. Dalam kekuatan 1 lawan 1, kedua penjaga keamanan itu bukan lawan dari pengawal berpakaian hitam. Tetapi menahan masih kemungkinan, karena mereka juga tidak tahan dengan kesombongan tuan muda ini. Dan kebetulan saat ini ada seorang pemuda pemberani yang tidak takut mati tiba-tiba memukul tuan muda Baxter begitu muncul. Jadi otomatis mereka ingin membantunya sebisa mungkin. "Mana pengawalku? Kalau masih tak datang, kupecah kalian!" Hidung tuan muda Baxter dihajar oleh Erwin dan langsung memisah. Erwin menjambak rambut tuan muda Baxter dan memperingatkan lagi dengan tegas. "Sudah kuperingatkan 2 kali, tapi masih mau ganggu Jocelyn. Kau cari mati ya?" Erwin kemudian menampar wajah pria itu lagi. Saat mengatakan itu, sama sekali tidak memandang identitas tuan muda Baxter ini sama sekali. Saat ini semakin banyak anggota staf yang kembali dari pengamatan alat peraga di atas. Dan mereka terpana begitu melihat tuan muda Baxter dipukul seperti itu oleh seorang pemuda. "Astaga, itu tuan muda Baxter kan? Serius dipukul sampai begitu?" Banyak anggota staf yang mengenal tuan muda Baxter. Karena setiap kali Jocelyn mengadakan konser, tuan muda ini selalu ada dan selalu datang ke belakang panggung untuk mengganggu Jocelyn. Kali ini bahkan sampai membawa 2 pengawal berpakaian hitam ke sini, yang sudah jelas tidak akan menyerah kalau tidak tercapai keinginannya. "Kak Ameta, tuan muda Baxter dipukuli!" Seorang staf dengan cepat berbalik dan berlari ke tempat Ameta berada. Pada saat ini Ameta baru saja kembali. Dia awalnya ingin kembali untuk membangunkan Jocelyn karena melihat para penggemar sudah hampir pulang semua. Tapi tak menyangka akan melihat tuan muda Baxter dipukuli oleh seorang pemuda begitu tiba di depan pintu. Terlebih lagi, sejenis pemuda yang tak berbelas kasihan sama sekali dalam tinjunya. Dan terkejut sampai kehabisan kata-kata untuk sementara waktu. Siapa pemuda ini? Sampai berani memukul tuan Baxter sekuat itu?" Ameta benar-benar terkejut. Tuan muda Baxter ini adalah putra ketiga dari keluarga Baxter. Salah satu 4 keluarga raksasa di ibu kota, yang bernama Xavier Baxter. Pria ini bagaikan raja iblis. Siapapun yang melihatnya pasti akan menjauh karena takut menyinggungnya. Tapi malah dipukuli separah ini sama orang pemuda yang terlihat biasa-biasa saja. "Cepat pisahkan, akan buruk nanti kalau terus berlanjut." Ameta juga takut akan kecelakaan. Jadi dia buru-buru bersuara, meskipun dia juga membenci Xavier ini, karena selalu datang mengganggu Jocelyn. Tetapi keluarga Baxter itu termasuk keluarga peringkat 10 besar di negara ini. Jadi mana mungkin dia berani menyinggungnya. Sehingga mereka biasanya hanya bisa menghindarinya sebisa mungkin. Begitu Ameta berbicara, beberapa staf anggota lain yang ada di tempat itu pun langsung melangkah maju untuk memisahkan Erwin dan Xavier. Pada saat ini wajah tampan Xavier sudah membengkak karena dipukul Erwin, sampai tak terlihat tampan lagi sama sekali. Melihat Xavier dipukul separah ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa diam-diam. Bahkan Ameta saja merasa lega. "Tunggu saja kau sialan. Aku akan suruh orang buat bunuh kau." Setelah Xavier dipisahkan, wajahnya sangat kejam dan tak puas. Dia tak pernah dihina seperti ini sejak kecil. Tentu dia harus membalas dendam ini. Xavier langsung berjalan keluar pintu dengan wajah pucat. Kedua pengawalnya juga ikut pergi setelah dilepaskan oleh penjaga keamanan. Setelah Xavier pergi, semua orang di tempat kejadian seketika terfokus pada Erwin. Meskipun mereka mengagumi orang yang berani memukul Xavier, tapi mereka dapat membayangkan kalau riwayat orang ini berakhir. Iya, berakhir sudah karena sudah menyinggung Raja Iblis. Orang ini pasti akan diburu kemanapun dia pergi. "Tunggu, dia kayaknya bukan anggota tim kita deh. Kok bisa sih punya kartu karyawan dari tim kita?" Pemimpin tim pakaian dengan mata tajamnya langsung melirik kartu karyawan tim mereka di dada Erwin. Dan nama yang tertulis juga tak sesuai dengan wajah Erwin. Erwin berteriak gawat di dalam hati. Dia begitu fokus untuk memukul orang barusan sampai lupa kalau sekarang sudah dilihat banyak orang. Aku hanya penggemar Jocelyn. Jadi datang ke sini buat dapat tanda tangan doang." Erwin tersenyum canggung.
dan segera mengembalikan kartu karyawan pada mereka. Menoleh dan ingin melarikan diri. Hanya saja para staf sudah mengepungnya. Mereka terlihat seperti ingin menginterogasinya. Jadi Erwin tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali. Namun begitu berbalik, wajahnya berhadapan dengan Jocelyn yang berdiri di depan pintu ruang tata rias. Jocelyn sangat cantik menatapnya, namun dengan tatapan dingin sambil membawa pakaian yang menyelimuti tubuhnya saat tidur tadi. "Tante, suruh mereka bubar." Jocelyn sudah melihat adegan di mana Erwin memukul Xavier sebelumnya. Pemuda yang terlihat biasa-biasa saja ini bahkan berani mengambil resiko diburu Xavier, hanya untuk menjaga dan memberinya sedikit lebih banyak waktu untuk istirahat. "Ya, bubar, semuanya bubar." Ameta buru-buru menyuruh para staf untuk bubar. Segera saja orang-orang yang mau lihat tontonan ini di tempat kejadian semuanya bubar. Tapi saat mereka melihat Erwin, mereka tidak dapat menahan diri dan menggelengkan kepala. Karena tahu kalau Erwin ini mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Dan pasti akan dibuat cacat oleh Xavier. "Ikut aku," kata Jocelyn dengan lelah. Erwin mengangguk dan hanya bisa ikut Jocelyn masuk ke dalam ruang tata rias. Begitu juga dengan Ameta. Ameta juga langsung mengunci pintu, lalu bertanya sambil melipat kedua tangan di dadanya. "Cepat bilang, kenapa kamu menyamar sebagai anggota staf dan menyelinap masuk?" Bersambung